Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, setiap kegiatan pasti ada sampah yang kita hasilkan kan. Nah, kalau Anda, gimana cara Anda mengurus sampahnya? Apakah dibuang aja, atau mungkin dipilah dulu, atau mungkin ditimbun, atau mungkin dibakar sampahnya? Nah, sebenarnya membakar sampah itu pilihannya sangat gampang sih ya. Kita tinggal meletakkan sampahnya, kemudian nanti kita bakar dan hilang sampahnya. Tapi apakah membakar sampah itu pilihannya paling bijak? Apakah nggak ada ruginya, atau memang itu pilihannya paling baik? Mau tahu? Ayo kita cek bareng-bareng. Setiap hari, aktivitas kita pasti akan menghasilkan sampah. Sebagai contoh, kemasan makanan, sisa makanan, kertas, atau mungkin botol-botol plastik. Nah, tentu saja semua akan kita buang ke tempat sampah. Tapi, lalu apa? Apa yang kita lakukan setelah itu? Bisa jadi kita bakar sampahnya. Kita kumpulkan semua sampah di halaman rumah, di tempat yang aman, kemudian kita bakar sampahnya. Kita menunggu, sampai akhirnya semua sampah hilang dan berubah menjadi abu. Selesai. Sampai sini cerita kita tentang sampah. Atau belum? Pembakaran pada dasarnya adalah suatu reaksi kimia. Artinya, pembakaran akan mengubah suatu zat menjadi zat yang lainnya. Dalam kasus kita, sampah-sampah dapat berubah menjadi zat seperti karbon monoksida, atau mungkin dioksin, atau mungkin arsenik. Zat-zat ini adalah zat-zat yang berbahaya bagi lingkungan dan dapat menempel di lingkungan seperti di pohon, atau mungkin larut dalam air, atau mungkin terhirup langsung oleh kita. Memangnya apa sih bahaya zat-zat ini? Nah, ketiga zat tersebut dapat menyebabkan penyakit ringan seperti batuk, atau mungkin mata berair atau mata perih. Tetapi juga dapat menghasilkan penyakit-penyakit yang berat seperti kanker, atau mungkin gangguan sistem imun dan gangguan alat reproduksi. Apabila Bapak dan Ibu menanam tanaman pangan di rumah, membakar sampah juga dapat menyebabkan tanah menjadi terkontaminasi atau teracuni oleh zat-zat berbahaya tadi, sehingga tanaman menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Tapi selama ini aman kok, tidak ada apa-apa. Iya, memang dalam sekali pembakaran, zat yang dihasilkan sangat sedikit, tetapi efek yang dapat dirasakan dalam jangka panjang, mungkin 5 atau mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang. Lantas, apa cara yang paling mudah? Cara yang paling mudah adalah dengan menyiapkan 2 tempat sampah, untuk sampah basah dan untuk sampah kering. Sampah basah adalah sampah yang dapat busuk, seperti sisa makanan. Sementara sampah kering adalah yang tidak dapat busuk, seperti kemasan makanan. Untuk sampah basah, hal yang paling mudah dilakukan adalah untuk menanamnya di dalam tanah. Di dalam tanah, sampah akan membusuk dan dapat digunakan untuk pupuk mungkin. Sementara, cara paling gampang untuk membuang sampah kering adalah dengan membuangnya ke TPA. Kenapa TPA? Karena di TPA terdapat teknologi yang dapat memproses sampah kering dalam cara yang efektif dan aman. Kalau udah terbiasa, stop bakar sampah itu pasti emang susah banget. Tapi kalau emang kita punya pilihan, yuk kita coba pakai alternatif lain dalam kita mengolah sampah. Bukan buat siapa-siapa kok, buat diri kita sendiri juga, supaya lingkungan kita tetap asri, tetap bersih, tetap sehat, dan pada akhirnya nyaman buat kita tinggali. Tetap sehat semuanya.